balik lagi di tips 5 menit bareng Pipit. Kali ini ada tips buat teman-teman semua gimana sih caranya kita bisa membuat konten testimoni agar jauh lebih menarik. Nah, testimoni atau tanggapan atau ulasan dari konsumen yang telah membeli produk yang kita jual. Pastinya teman-teman, khususnya teman-teman yang lagi jalan bisnis atau yang lagi jualan, konten testimonial atau testimoni dari pelanggan itu atau dari konsumen itu memang sangat penting ya, terutama pertama untuk bisa meningkatkan trust atau kepercayaan konsumen sehingga kita bisa mendatangkan pelanggan baru gitu atau konsumen baru. Yang kedua, memberikan proof atau bukti bahwa produk yang kita jual tuh ternyata terbukti loh benarnya gitu ya. Nah, testimoni itu tujuannya untuk itu, membuktikan atau menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan atau apa yang kita jelaskan tentang produk yang kita jual ini itu terbukti benar loh gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu menunjukkan bahwa produk ini laku gitu. Semakin banyak kita mengumpulkan testimoni, semakin banyak orang yang memberikan testimoni, berarti menunjukkan bahwa produk yang kita jual ini laku. Nah, faktanya nih, menurut sebuah penelitian, semakin sering kita menggunakan atau menampilkan konten testimoni dapat meningkatkan pendapatan sekitar 62% dari biasanya. Karena hampir 92% orang melakukan pembelian setelah melihat testimoni sebuah produk. Jadi kebanyakan dari konsumen yang membeli produk kita itu pasti mereka ngulik-ngulik dulu, mencari tahu dulu. Gimana nih kesan pesan atau testimoni dari konsumen sebelumnya. Tujuannya testimoni pun juga untuk menentukan gitu kira-kira deskripsi yang kita sampaikan atau yang kita berikan terhadap produk yang kita jual apakah sesuai dengan testimoninya atau tidak gitu. Oke, sumber testimoni ini ada dari mana aja sih? Jadi memang testimoni itu salah satu senjata kita sebagai pebisnis, sebagai penjual memang untuk bisa cepat meningkatkan yang namanya penghasilan gitu. Sebenarnya bukan cuma penghasilan tapi kepercayaan pelanggan pun juga bisa. Nah, sumber-sumber testimoni kita bisa dapat dari mana? Tentunya yang pertama adalah testimoni dari pelanggan. Pastinya ya, atau dari konsumen yang telah membeli produk kita. Nah, itu bisa kita tanyain. Yang kedua, testimoni dari ahli. Ini juga bisa meningkatkan yang namanya kualitas dari produk yang kita jual gitu. Contohnya, misalnya kalau produk kesehatan itu biasanya ngasih testimoni itu adalah dokter atau ahli kesehatan dan lain sebagainya. Yang ketiga, testimoni dari influencer atau selebgram. Maksudnya adalah ya kita nge-endorse atau kita pakai promote dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga nih kita jadiin konten testimoni yang bisa kita posting baik itu di feeds atau di Instagram atau di Facebook atau di sosial media lainnya. Nah, yang keempat, testimoni dari diri sendiri. Kita sebagai penjual itu boleh nggak sih pakai produk sendiri? Tentu boleh gitu. Terutama yang produk-produk skincare atau produk-produk kesehatan itu tuh biasanya banyak sekali justru yang jualnya tuh yang nyobain juga gitu. Jadi dia memberikan testimoninya sendiri atau bahkan dia nyobain ke anaknya gitu. Nah, kira-kira jenis-jenis testimoni yang dari sumber testimoni tadi bisa kita jadikan apa aja sih bentuknya? Yang pertama pastinya bisa dari screenshot chat konsumen. Jadi kita bisa menampilkan testimoni ini hanya dengan screenshot chat yang masuk gitu ke kita. Ataupun bisa juga melakukan interview langsung. Jadi biar terlihat lebih real dan lebih profesional. Jadi kita datengin si konsumennya untuk kita tanya nih kira-kira gimana sih kesan pesannya setelah menggunakan produk yang dibeli dari bisnis kita. Itu juga bisa. Video testimoni, nah ini juga bisa. Biasanya video itu jauh lebih panjang. Bisa 3 menit, 4 menit, bahkan 5 menit. Storytelling ini juga bisa. Storytelling itu sebenarnya kita membangun cerita atau kita membuat cerita berdasarkan testimoni yang sudah diberikan kepada konsumen. Misalnya, testimoni konsumen berikan melalui chat WhatsApp. Yang kelima, short clip. Nah, short clip ini juga bisa nih kita jadikan. Jadi misalnya semacam film pendek gitu ya. Kalau teman-teman sering nonton iklan Thailand itu kan biasanya dimunculkan seperti film pendek gitu ya, 15 menit, 20 menit, itu juga bisa kok kita jadikan sebagai konten testimoni.
Nah, selanjutnya yaitu redesign testimoni. Ini juga bisa ya kita lakukan. Kalau misalnya teman-teman penasaran redesign testimoni itu seperti apa, bisa aja misalnya dia cerita panjang lebar, tapi kita ambil intinya, abis itu kita buat desain yang bagus yang bisa kita posting gitu. Baik itu dikasih template, dikasih frame, atau yang lain sebagainya, atau ada fotonya, atau yang lain sebagainya gitu. Oke deh, kurang lebih segitu aja untuk tips kali ini mengenai testimoni supaya jauh lebih menarik. Semoga bermanfaat ya, sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!